dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan insisi, kemudian pembuatan flap, dan beberapa teknik suturing yang sering digunakan dalam praktik kedokteran gigi. Langsung saja ke videonya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada APD berupa masker dan handscoon, kemudian ada needle holder Mayo Hegar, kemudian ada pinset chirurgis, kemudian ada gunting benang medis, kemudian ada handle nomor 3 dan blade scalpel nomor 15, dan kemudian ada jarum traumatik dan benang jahit not absorbable. Kemudian yang terakhir ada nail beacon. Untuk needle holder Mayo Hegar dipegang menggunakan ibu jari dan jari manis, sedangkan untuk jari telunjuk dan jari tengah digunakan sebagai stabilisator, seperti pada video berikut. Blade dipasang pada scalpel menggunakan needle holder sesuai pada cara seperti video berikut. Penggunaan needle holder untuk memasang blade ini agar menghindari tangan terkena oleh blade. Kemudian masukkan blade sampai terdengar bunyi klik. Cara memegang jarum dan benang yaitu dipegang menggunakan needle holder pada sepertiga lengkung proksimal dari panjang jarum seperti pada video berikut. Langkah pertama sebelum melakukan insisi ataupun pembuatan flap maupun teknik suturing adalah penggunaan APD, yaitu penggunaan masker dan handscoon. Insisi adalah sebuah tindakan irisan yang dibuat dengan scalpel. Kemudian sebelum memulai insisi, kita harus tahu bagaimana cara memegang scalpel. Scalpel dipegang seperti memegang pena dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Tekanan difokuskan pada sisi blade sesuai dengan desain dan kebutuhan. Untuk meminimalisir kerusakan jaringan, insisi hanya dilakukan dengan satu tarikan. Tindakan bedah di dunia kedokteran ini hampir semuanya dimulai dengan insisi. Contohnya seperti drainase pus pada kasus abses dan pembuatan flap untuk odontektomi. Pada video kali ini juga akan dilakukan pembuatan flap. Flap ini merupakan bagian dari gingiva, mukosa alveolar atau periosteum yang dipisahkan atau dipotong dari gingiva dan prosesus alveolar dengan tetap menjaga suplai darah. Pembuatan flap yang akan saya demonstrasikan pada video kali ini adalah pembuatan flap triangular dan flap trapezoid. Insisi triangular atau sayatan bersudut ini adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Sayatan miring ini dibuat di sisi mesial atau di sisi distal sesuai dengan kebutuhan. Dimulai dari ujung insisi marginal menuju ke arah mukobukal atau mukolabial fold dan membentuk sudut kurang lebih 120 derajat dengan insisi marginal. Flap triangular ini sering digunakan pada kasus odontektomi gigi molar 3 rahang bawah. Flap triangular ini hanya dilakukan di bagian bukal atau labial karena kontraindikasi untuk dilakukan pada bagian lingual dan palatal. Karena pembuatan flap ini beresiko terpotongnya arteri, vena, dan saraf-saraf penting lainnya. Insisi trapezoid atau sayatan trapesium merupakan insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Flap trapezoid ini sering digunakan pada bagian anterior maxilla dan anterior mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apex reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus, incisif, dan gigi supernumerari. Suturing dilakukan untuk memberikan tekanan yang adekuat pada luka sehingga luka menutup namun tidak sampai jaringan mengalami iskemia. Pada kedokteran gigi, fungsi dari suturing yaitu untuk menjaga hemostatik atau mencegah perdarahan, mengembalikan flap ke posisi semula, mencegah blood clot keluar dari soket pasca pencabutan. Teknik yang pertama yaitu simple interrupted suture. Teknik ini merupakan teknik jahitan yang paling sering digunakan dalam kedokteran gigi. Teknik ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum dengan jarak antara setengah sampai 1 cm di tepi luka, sekaligus mengambil jaringan subkutannya dengan menusukkan jarum secara tegak lurus atau searah garis luka. Kemudian, buatlah simpul dengan cara penyimpulan dilakukan dengan memutar benang dengan needle holder 2 kali searah jarum jam, kemudian eratkan. Dilanjutkan dengan 1 kali pemutaran benang pada needle holder berlawanan
arah jarum jam, kemudian tarik dan eratkan. Kemudian dilanjutkan kembali dengan 1 kali pemutaran benang pada needle holder searah dengan jarum jam, kemudian tarik dan eratkan. Simpul tidak boleh diletakkan di dekat atau pada garis insisi agar tidak mengganggu proses penyembuhan luka. Kemudian setelah selesai, potong sisa benang menggunakan gunting benang medis. Lakukan hal yang sama sepanjang garis luka dengan jarak 1 cm. Teknik yang kedua adalah simple continuous. Awalnya jahitan ini sama dengan simple interrupted. Namun setelah disimpul, benang panjang dimasukkan kembali di bawah tusukan pertama dengan jarak kurang lebih 1 cm. Teknik ini diindikasikan pada luka yang panjang. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Keuntungan dari teknik ini adalah waktu pengerjaannya yang singkat dan biasanya menghasilkan hasil kosmetik yang baik, tetapi tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat longgar. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, buat simpul dengan memanfaatkan loop dari jahitan sebelumnya. Kelemahan dari jahitan ini adalah apabila satu jahitan lepas, maka seluruh jahitan akan rusak karena jahitan jenis ini hanya ditahan oleh 2 simpul penyangga di awal dan di akhir. Teknik yang ketiga adalah continuous locking. Teknik ini hampir mirip dengan teknik simple continuous, juga diindikasikan pada luka yang panjang. Perbedaannya, teknik ini dilakukan dengan mengaitkan benang pada loop yang terbentuk pada jahitan sebelumnya. Untuk melakukan teknik ini, lakukan hal yang sama dengan teknik simple continuous hingga jahitan yang kedua. Kemudian, kaitkan benang ke loop yang terbentuk sebelumnya. Ulangi dan buat jahitan sepanjang garis luka. Teknik ini sering dipakai pada jahitan peritoneum. Teknik ini merupakan variasi jahitan dari teknik simple continuous. Terakhir, buat simpul dengan memanfaatkan loop terakhir yang terbentuk sama seperti dengan pembuatan simpul pada simple continuous. Teknik yang keempat adalah horizontal meter sutur. Awal dari jahitan ini sama dengan jahitan simple interrupted. Tetapi sebelum disimpul dilanjutkan dengan memasukkan jarum kembali dengan jarak kurang lebih 1 cm di bawah sisi tempat keluar insersi jarum pertama. Lalu bentuklah simpul. Teknik ini dapat digunakan pada luka dengan jarak yang jauh dan tetap menghasilkan jahitan yang kuat. Kekurangan dari teknik ini adalah dapat menghambat aliran darah pada tepi luka. Teknik yang kelima adalah vertical meter sutur. Teknik ini dilakukan dengan membuat jahitan yang dalam, kemudian dilanjutkan dengan jahitan yang dangkal dari arah yang berlawanan. Pertama, lakukan tusukan yang dalam terlebih dahulu, kemudian masukkan lagi jarum dengan tusukan yang dangkal ke arah lokasi tusukan pertama, kemudian buat simpul. Biasanya teknik ini akan menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini sehingga vaskularisasinya baik.
Tetapi kekurangan dari teknik ini adalah pengerjaannya yang lama dan menghasilkan bekas luka. Teknik yang terakhir adalah figure 8 suture. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat tusukan dari sisi mesial soket. Lalu benang melintas di dalam soket dan tusukan kedua dilakukan sejajar dengan tusukan pertama. Teknik ini umumnya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi terlepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Selain itu, jahitan ini dapat menahan bracing atau peg pada soket. Untuk penjahitan flap dapat menggunakan teknik simple interrupted suture. Pada flap triangular, penjahitan dapat dilakukan pada sudut flap. Insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Setelah itu dilanjutkan penjahitan di ujung-ujung luka, baru kemudian sepanjang luka. Flap trapezoid, tekniknya sama. Pertama, penjahitan dilakukan di sudut-sudut luka, kemudian di tepi luka, baru di sepanjang luka.